Di dalam kesempatan ini bicara mengenai perkenanan Tuhan, menarik adalah di mana istilah ini cukup tren 10 tahun yang lalu, ya, di dalam eh, kekristenan di mana pengkhotbah-pengkhotbah banyak membahas tentang perkenanan Tuhan. Nah, gambaran tentang perkenanan Tuhan sesungguhnya itu ada di kisah di mana ketika Yesus dibaptis lalu kemudian langit terbuka, ya, suara dari Bapa itu turun mengatakan ini anak yang aku berkenan, gitu kurang lebih lah isinya. Nah, sehingga seringkali pemahaman mengenai perkenanan Tuhan itu terkait dengan tingkap sorga yang terbuka. Ya. Nah, menarik adalah pemahaman mengenai perkenanan Tuhan ini harus dimaknai sesuai dengan Tuhan mau kita memahaminya. Jadi pemahaman yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau kurang lebih begitu. Karena ketika konsep mengenai perkenanan Tuhan ini berbeda dari apa yang Tuhan mau Anda dan saya paham, maka ini tidak lebih daripada kegiatan supranatural yang seolah mencoba untuk menyogok Tuhan. Ya. Nah, karena itu saya mau kita masuk lebih dalam dari apa yang Tuhan bukakan dari firman-Nya tentang perkenanan Tuhan. Nah, sesungguhnya perkenanan Tuhan adalah sebuah upaya dari orang percaya menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi ingat, kita punya keinginan, namun di dalam keintiman kita itu melakukan sesuatu yang disebut upaya tadi, yang mana upaya ini membuat kita menjadi seperti yang dia ingin. Jadi berada sampai pada level di mana keinginannya adalah keinginan kita. Yang mana upaya ini dilakukan karena orang percaya tersebut mengasihi Tuhan. Nah, perkenanan Tuhan ini terkait mengenai hal-hal yang ada di bumi sekarang. Ya, di mana perkenanan Tuhan ini beda kategorialnya dengan urusan keselamatan. Ya. Nah, perkenanan Tuhan sesungguhnya berbeda dengan urusan ini adalah hal beda dengan kasih karunia. Karena perkenanan Tuhan ini adalah tentang bagaimana Anda dan saya sebagai orang percaya itu selaras dengan Tuhan. Ya. Nah, dari situ ya ada 5 hal pada kesempatan ini. Yang pertama, Tuhan itu berkenan akan kebenaran dalam batin. Ya. Kebenaran dalam batin. Mazmur 51 ayat 58 di sana tertulis demikian. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan demi diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya. Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Ya. Inward parts. Ya. Kalau di sini kata berkenannya desires. Ya. Di mana desires ini mewakili di dalamnya ada keinginan, kemauan, hasrat, gairah, permintaan, kehendak yang akhirnya menjadi perbuatan. Nah, kalau bicara tentang selaras tadi, di mana Tuhan itu berkenan ya, akan kebenaran dalam batin, yang mana di dalamnya kebenaran dalam batin adalah keinginan yang adalah keinginan Tuhan, yang kemauannya juga Tuhan, hasratnya juga Tuhan, passionnya juga Tuhan. Lalu kemudian segala yang diinginkan kalau bicara tentang permintaan yang kemudian menjadi kehendak, dan kehendak itu adalah Tuhan punya yang kemudian kita sampai kepada perbuatan. Ya. Dan di Mazmur 51 ayat 8 dibilang dengan diam-diam Tuhan akan beritahukan hikmat kepada kita. Nah, sesungguhnya ketika kita mengupayakan sesuatu untuk Tuhan berkenan atas kita, itu bukan
mengupayakan sesuatu supaya Tuhan mau lakukan apa yang kita mau. Ya. Ini beda, karena itu perkenanan konsep dunia, ya, di mana kita melakukan sesuatu, mengajukan sesuatu yang ujung-ujungnya sebetulnya bukan untuk, nah inilah bedanya tentang penyembahan dan bukan penyembahan. Ya. Karena dia berkenan akan kebenaran dalam batin, yang mana sampai keinginan, kemauan, hasrat, gairah, permintaan, kehendak, perbuatan itu aja, semuanya adalah hasil dari keintiman kita dengan Tuhan. Ya. Nah karena itu, dia berkenan akan kebenaran dalam batin. Jadi mari masing-masing kita dalam kesempatan ini cross-check lagi. Ya pastikan keinginan kita adalah keinginannya Tuhan, kemauan kita adalah kemauannya Tuhan, hasrat kita adalah hasrat yang memang Tuhan taruh, gairah yang ada pada kita adalah passion yang memang Tuhan taruh, di mana kemudian permintaan-permintaan juga yang menjadi kehendaknya itu adalah kehendak yang juga dikuasai oleh kehendaknya yang akhirnya menjadi perbuatan yang Anda dan saya lakukan. Ya. Nah, yang kedua, Tuhan itu berkenan akan korban yang benar. Mazmur 51 ayat 21 di sana tertulis demikian. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang berkenan. Korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Ya. Di sini istilah berkenan ya, menggunakan kata please, ya, please. Ya. Though be pleased with the sacrifice of righteousness. Ya. Korban yang benar itu kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dari ayat 21, di sana disebut jiwa yang hancur. Ya. Tidak Tuhan pandang hina sebagai sebuah korban. Di sini korban yang benar ialah jiwa yang hancur oleh karena memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, itu menarik perkenanan Tuhan. Ya, ada yang pernah ngalami? Ya, saya percaya kalau Anda orang benar yang hidup benar pasti pernah ngalami jiwa yang hancur. Ya. Hancur bukan karena kesalahan yang Anda dan saya buat, hancur bukan karena kelakuan kita, hancur karena kita memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Loh kok bisa orang yang milih hidup benar di hadapan Tuhan itu hancur? Iyalah, karena kita punya kemampuan untuk membalas kejahatan dengan apa yang jahat, tetapi kita memilih untuk tunduk pada kebenaran Tuhan. Dan di situ jiwamu, jiwaku hancur. Ya. Kita bisa sikat itu orang lebih parah dari apa yang dia perbuat kepada kita, tapi kan kita memilih untuk bersikap benar dan itu yang menjadikan jiwa hancur. Ya. Dan itu disebut korban yang benar. Korban yang benar itu selalu memuaskan Tuhan. Korban yang benar itu selalu menyenangkan bagi Tuhan. Dan Tuhan berkenan akan korban yang benar. Nah, yang ketiga yang berikut, Mazmur 69 ayat 14. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Ya, di sana King James Version-nya menulis, My prayer is unto thee, O Lord, in an acceptable time. Ya, acceptable time. Pada waktu engkau berkenan. Ya. Jadi yang ketiga, mari berdoa ketika Tuhan berkenan. Gimana taunya? Ya. Gini loh, pada waktu Tuhan berkenan adalah waktu yang dapat diterima oleh Tuhan. Di sini bukan waktunya, tetapi bagaimana Anda dan saya di dalam waktu tersebut.
Ya. Oleh karena itu, berdoalah ketika Tuhan berkenan adalah ketika kita masih hidup bagi Tuhan. Ya. Bagaimana Anda mau berdoa dia berkenan sementara Anda dan saya tidak hidup baginya. Ya. Karena ketika kita hidup bagi Tuhan, maka apa yang kita minta pasti yang Tuhan dimuliakan. Dari ujung sampai pangkalnya Tuhan dimuliakan. Makanya kapan Tuhan berkenan dengar doa kita? Pastikan saja Anda dan saya hidup bagi Dia. Ya. Selama Anda dan saya hidup baginya, itulah waktu yang tepat untuk Anda dan saya berdoa. Karena itulah acceptable time dari Tuhan buat Anda dan saya. Karena itu bukan rumitnya apa yang kita minta, namun kita hidup bagi Dia atau tidak. Nah, yang keempat, Tuhan itu berkenan kepada orang yang berhikmat. Ya. Amsal 8 ayat 34 tertulis di sana demikian. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Shall obtain favor of the Lord. Istilah yang paling banyak dikumandangkan tentang berkenan. Favor. Ya, favor. Ya. Ya, bikin begini biar bikin begitu biar dapat favornya Tuhan. Wah. Begini loh. Kenapa Tuhan berkenan kepada orang yang berhikmat? Karena hikmat itu dimulai dari takut akan Tuhan. Nah, hikmat yang dimulai dari takut akan Tuhan, itulah yang mendatangkan kebaikan dari Tuhan. Ingat, ketika tingkap sorga terbuka, wah ini bahasa karismatiknya nih ya. Ketika tingkap sorga terbuka, itu artinya Tuhan berkenan. Ingat, ini bukan tentang keselamatan, ini tentang kebutuhan akan sesuatu dalam hidup kita di dunia ini. Ya. Nah, maka kebaikan yang dari Tuhan itu diberikan. Ya. Khusus. Nah, hikmat dimulai dari takut akan Tuhan yang mendatangkan. Jadi ada dua yang datang dalam kehidupan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan dari favor daripada hikmat. Ya. Yang pertama kebaikan dari Tuhan. Yang kedua pernaungan dari Tuhan. Ya. Tahu ya semua pernaungan, naung. Ya. Di bawah payung hukum siapa? Di bawah lindungan hukum siapa? Ya. Sehingga kekuatan di mana seseorang ini dilindungi ada pada naungan itu. Ya. Nah, takut akan Tuhan, yang karena itu kita berhikmat, rupanya itu mendatangkan perkenanan akan Dia. Favor. Ya, jadi sebetulnya favor itu bukan karena Anda bernyanyi memuji Tuhan, favor didapat bukan karena offering, ya. Tetapi favor itu didapat karena Anda dan saya menghormati Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Lalu kemudian yang kelima, ya, di sana di mana Tuhan itu berkenan. Ya. Perdamaian adalah perkenanan Tuhan terhadap kejujuran. Gini loh. Ayatnya ada di Amsal 16 ayat 7. Ya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan Dia. Ya. Menarik adalah jalan seseorang. Ya. Di sana the highway, kalau di KJV itu diterjemahkan dengan upright. Ya. Upright. Saudara, upright itu kejujuran. Ya. Di mana kejujuran adalah sikap yang menjunjung kebenaran. Ya. Kalau di sini bicara kebenaran, kebenaran Tuhan yang dilengkapi data dan fakta. Ya.
Makanya kita jadi orang percaya jangan ngomong sana sini tentang kebenaran, tapi katanya. Kata siapa? Kata orang. Kata ini, kata si itu, menurut si ini, menurut si itu, membingungkan hidupmu nanti. Kamu mau nyembah siapa? Ya. Seringkali yang terjadi adalah kita terjebak dengan kebenaran, tanda kutip ya, kebenaran biasanya. Jadi kita mengukur ini benar atau ini nggak benar karena biasanya begitu. Ya, karena ini di luar biasa ya berarti nggak benar, nggak bisa. Ya, karena sesungguhnya kebenaran Tuhan itu dilengkapi data dan fakta. Ya, makanya Alkitabnya baca kebenaran yang tampilannya itu sesuai dengan isinya. Ya, itulah jujur. Ya. Jujur adalah sikap yang tetap mengakui yang sebenarnya dalam situasi apapun. Nah, kejujuran itu akhirnya mendatangkan perkenanan Tuhan dalam hal perdamaian. Jadi maksudnya begini. Saudara, berkat Tuhan itu kan konsepnya di Alkitab tidak kita minta ya. Berkat Tuhan itu cara kerjanya adalah Tuhan perintah. Nah, Tuhan memerintah berkat itu kepada yang hidup rukun bersama. Nah, kalau mau rukun itu kita mesti ciptakan, ya kalau mau damai itu kan harus ciptakan rukun gitu. Nah, kalau mau rukun ya harus maksa diri kita untuk berdamai. Nah, bicara tentang damai di sini, ya, bukan tentang mengabaikan apa yang benar, tapi adalah kita jujur terhadap apa yang benar. Ya, karena seringkali, ini apalagi nih after pandemi ya, dari pertengahan Maret sampai ke bulan-bulan ini nih, banyak yang mengkritisi, jemaat mengkritisi tentang, ya mungkin karena waktunya lebih banyak di online, jadi melihat pengajaran ini di Instagram, ini di Facebook, ini diposting di ini, di Twitter apa di mana, lalu kemudian mengkritisi. Fine-fine aja. Ya, saya berapa waktu ngobrol dari salah satu di antara kita, coba saya bilang, fine-fine aja sebetulnya ketika kebenaran itu dipertanyakan, lalu kemudian didiskusikan. Kan apa yang diajarkan yang dipertanyakan, kan bukan mempertanyakan si hamba Tuhannya, cuman sekarang banyak yang baper sih ya, jadi repot ya. Karena harusnya sah-sah saja, apalagi kalau jemaat semakin pintar untuk menilai. Ya, ini kok nggak sesuai ya sama teksnya firman ya, nggak sesuai. Nah, saya pernah sounding ya, teks juga gitu. Saya tulis, saya bilang dari firman itu akhirnya dapat satu quotes gini. Kedamaian itu tidak boleh mengorbankan kebenaran. Ya. Karena perdamaian yang sesungguhnya itu berawal dari benih kejujuran. Kalau nggak jujur, nggak akan pernah nanti finishnya itu mendatangkan berkat. Karena itu, mari serius di dalam mengejar perkenanan Tuhan. Karena dengan kita mengejar perkenanannya, kita ini kan juga sedang merefleksikan hidup bahwa tanpa Tuhan kita tuh nggak bisa. Tanpa Tuhan itu nggak mungkin. Makanya dalam segala hal yang urusan-urusan kita di dunia ini, kita butuh perkenanannya sehingga kebaikan yang dari Tuhan turun. Lalu kemudian naungan yang daripadanya bekerja atas setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.